Resesi mengintai. Baru saja kita mendengar berita yang menghebohkan. Negara tetangga Singapura baru mengumumkan bahwa mereka sudah memasuki masa resesi. Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura mengumumkan pertumbuhan ekonomi mereka turun drastis ke minus 41,2% pada kuartal kedua tahun 2020 ini. Resesi di Singapura bisa jadi disebabkan karena penutupan sejumlah sektor bisnis dan perdagangan dalam waktu yang lama karena COVID-19. Singapura sangat bergantung pada perdagangan, transit, dan pergerakan orang serta turis dikarenakan mereka tidak punya sumber daya alam. Ketika Singapura menerapkan lockdown dengan istilah Circuit Breaker Measures atau disingkat CB, maka perdagangan, pergerakan barang dan orang serta turis secara otomatis terhenti dalam kurun waktu yang cukup lama. Ini yang membahayakan ekonomi mereka. Secara teori, resesi terjadi ketika grafik perekonomian mengalami penurunan atau minus selama 2 triwulan berturut-turut. Singapura tidak sendirian. Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Jerman pun diprediksi oleh OECD akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus sehingga berpotensi menjadi resesi. Amerika diprediksi akan minus 9,7%. Perancis diprediksi minus 17,2%. Inggris diprediksi minus 15,4%. Dan Jerman diprediksi minus 11,2% oleh OECD. Bahkan IMF sendiri di akhir bulan lalu memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan menjadi minus 4,9%. Sementara Bank Dunia atau World Bank dalam rilis Global Economic Prospect memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini minus 5,2% yang akan menjadi resesi tercuram dalam 8 dekade terakhir. Semakin lama virus COVID-19 ini menyerang, maka kondisi akan semakin memburuk. Bank Dunia sendiri memprediksi perekonomian global akan minus 8% di 2020 ini. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pada kuartal 2 tahun ini, ekonomi Indonesia bakal mengalami kontraksi atau penurunan di kisaran minus 3,5% hingga minus 5,1% dengan titik tengah di minus 4,2%. Hal ini lebih dalam dari prediksi sebelumnya yang menyebutkan bahwa kontraksi atau minus di Indonesia hanya minus 3,8%. Sementara, Ibu Menteri Sri Mulyani pun memproyeksikan ekonomi nasional mulai tumbuh di kuartal 3 dan 4 di 2020 dengan kisaran minus 1,2% pada kuartal 3 dan positif 1,6% hingga 3,2%. Yang artinya apa? Bila mengacu kepada teori di awal bahwa resesi terjadi ketika grafik perekonomian mengalami penurunan atau minus selama 2 triwulan berturut-turut, maka kemungkinan besar Indonesia akan ikutan masuk ke masa resesi. Lalu, apa yang harus Anda persiapkan dari sekarang bila resesi itu terjadi? Dalam video-video saya yang lain, tidak pernah bosan dan berhenti saya mengatakan bahwa kunci sukses bagi Anda selamat dari krisis keuangan dan resesi adalah likuiditas. Yang artinya Anda harus punya dana darurat atau emergency fund yang banyak serta keuangan jangka pendek yang liquid. Cash is the king. Sayangi uang Anda.
Jangan dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang belum penting saat ini. Kesampingkan dulu pengeluaran jangka pendek yang dirasa belum perlu. Bila tidak mendesak, tidak perlu ganti HP, laptop, atau mobil dahulu. Apabila kondisi memungkinkan, segera lunasi hutang-hutang konsumtif agar tidak memberatkan. Pastikan asuransi Anda dalam posisi aman dan berjalan. Jangan membuat investasi baru terlebih dahulu. Investasi lama yang sudah berjalan secara rutin setiap bulan untuk saat ini bisa dibiarkan. Selain uang tunai, sebagai alternatif menempatkan dana Anda pada emas sedikit banyak bisa membantu. Mengingat ketika krisis dan resesi terjadi, orang cenderung mencari aman bila memegang aset liquid seperti emas. Selalu pantau dan simak berita ekonomi terbaru, perkuat dan perluas jaringan Anda, dan tidak lupa untuk selalu mencari peluang baru. Mari kita berdoa bersama agar kita semua bisa melewati kondisi ini dengan aman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.